Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Badan Pengawas Pemira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayu Fitriana Riswari selaku Komisioner dan Ketua Badan Pengawas Pemira tahun 2021. Di sebelah saya sudah ada Saudara Martogi Panjaitan dari Divisi Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian ada Siti Anggita sebagai Komisioner juga dari Divisi Data Penelitian dan Pengembangan. Nah, di Bapera sendiri itu ada 5 orang komisioner karena bentuknya kolektif kolegial. Namun pada kesempatan hari ini kedua orang komisioner yang lainnya melakukan kegiatan ini secara online, jadi diwakili oleh kami. Di sini sudah ada Fadia Mursida sebagai komisioner dan ketua divisi Humas, dan ada Feby Laurencia sebagai komisioner dan juga ketua dari divisi pengawasan. Nah, pada kegiatan hari ini kami akan mensosialisasikan atau memberitahukan kepada rekan-rekan semua mengenai apa sih Badan Pengawas Pemira itu, terus bagaimana nanti sistem pengawasannya, dan apa sebenarnya yang kita tindak lanjuti di situ. Boleh dilanjut? Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai apa itu Bapera, lalu filosofi dan logo Bapera itu sendiri, tugas dan kewenangan Bapera, serta sistem pengawasan Bapera. Nah, sebenarnya ya teman-teman, mungkin masih asing lah di telinga teman-teman kalau misalnya ada Badan Pengawas Pemira. Nah, Badan Pengawas Pemira ini tuh baru dibentuk pada tahun 2021 ini untuk sebagai tindak lanjut penyelenggaraan Pemira untuk membentuk BEM dan juga BPM yang sempat tertunda. Nah, di sini Badan Pengawas Pemira di Fakultas Hukum Unpas cara kerjanya hampir sama dengan Bawaslu. Nah, ini merupakan lembaga kemahasiswaan yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum raya. Namun yang kita awasi ini mengenai tahapan dan proses pemiranya saja. Terus di sini juga ada dasar hukum atau misalnya kita menyebutnya legalitasnya lah. Dari Bapera ini sendiri itu ada surat keputusan dekan mengenai pedoman lembaga kemahasiswaan, juga surat keputusan dekan mengenai pengangkatan komisioner KPUM dan Bapera. Nah, di sini ada logo Bapera yang akan dijelaskan oleh Saudara Martogi Panjaitan. Cek, baik. Pertama-tama selamat siang buat teman-teman yang lagi di Zoom. Salam sehat buat teman-teman. Mudah-mudahan yang lagi sakit ataupun lagi berkegiatan tetap jaga prokesnya atau protokol kesehatannya. Di sini saya Martogi Panjaitan dari angkatan 19 akan memaparkan sedikit tentang logo Bapera ini, karena mungkin teman-teman merasa asing, kok ada Bapera di Fakultas Hukum. Nah, di Pemira tahun ini kita Bapera itu kan ada, seperti tadi penjelasan dari Ketua Ayu menjelaskan bahwa check and balance antara Bapera dan juga KPUM itu merupakan implementasi dari negara kita Kesatuan Republik Indonesia, seperti ada Bawaslu dan juga KPU-nya. Nah, Bapera ini berfungsi sebagai Bawaslu-nya. Nah, di sini ada logo. Yang pertama itu ada padi dan kapas. Artinya yaitu melambangkan menciptakan pola kelembagaan yang berintegritas dan mensejahterakan. Dan di sebelah kanannya itu ada bintang, yaitu melambangkan Bapera sebagai lembaga yang diharapkan dan dapat menjadi penerang. Dan di tengah-tengah logo Bapera itu ada timbangan hukum, yaitu melambangkan jati diri Bapera dalam menciptakan suatu keseimbangan dan keselarasan. Dan di tengah-tengah lagi ada logo Unpas, yaitu alma mater kita. Itu melambangkan tugas dan kewenangan Bapera tidak terlepas dari pedoman kemahasiswaan yang seperti tadi dipaparkan oleh KPUM. Dan terakhir yaitu warna hijau. Kenapa kita pilih warna hijau? Karena alma mater kita warna hijau, pakai jasnya kan, agak cocok gitu. Jadi melambangkan pertumbuhan dan kesegaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Bapera. Seperti saya tadi jelaskan sedikit bahwa
Bapera itu implementasi dari Bawaslu yang ada di Republik Indonesia, sama juga tugasnya kita di Bapera ini sama seperti di Bawaslunya. Cuma ruang lingkup kita sampai di Fakultas Hukum aja gitu. Nah, tugas Bapera itu pertama menyusun standar pelaksanaan pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa atau KPUM. Yang kedua, menyusun standar pelaksanaan pengawasan pemira. Ketiga, melakukan penindakan terhadap pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemira. Yang keempat, mengawasi persiapan dan penyelenggaraan tahapan pemira. Ini tugasnya nih kan. Nah, sebelah kanan itu ada kewenangan Bapera. Selain tugas, kami juga punya kewenangan. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemira. Yang kedua, menerima dan menindaklanjuti laporan berkenaan dengan pelanggaran administratif pemira. Yang terakhir yaitu menerima dan memutus penyelesaian sengketa proses pemira. Yang artinya dari tugas dan kewenangan Bapera ini teman-teman bisa baca sendiri dan simak bahwa kami di sini tugasnya hanya mengawasi dan menerima laporan dan memutus perkara tersebut. Mungkin segitu dari penjelasan tugas dan kewenangan Bapera. Nah, sebenarnya dari awal sebenarnya saya udah jelaskan Bapera itu tujuannya dibentuk itu ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama itu di sini saya jelaskan lagi bahwa Bapera dibentuk itu di Fakultas Hukum Unpas adalah sebagai langkah di mana laksanakannya pedoman kemahasiswaan Fakultas Hukum Unpas untuk menciptakan pemira yang adil, transparan dan juga membangun semangat pemira bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unpas terutama dalam proses pengawasan. Nah, untuk struktural sendiri mungkin dijelaskan dari komisioner saya yaitu Saudari Anggita. Persilakan. Untuk di Bapera sendiri kita ada 5 komisioner yang tadi sudah dijelaskan oleh Ayu. Ada saya, Siti Anggita, Ayu, dan Martogi, Fadiah, dan juga Febi. Nah, kami berlima ini menaungi sekretaris, ada juga kesekretariatan dan juga bendahara. Dalam kesekretariatan ini, dalam Bapera terdapat 5 divisi. Yang pertama ada divisi Humas, Keorganisasian dan Hubungan Antar Lembaga yang dinaungi oleh Fadiah. Yang kedua ada divisi Data, Penelitian dan Pengembangan yang dinaungi oleh saya sendiri, Siti Anggita. Yang ketiga ada divisi Pengawasan yang dinaungi oleh Febi. Yang keempat ada divisi Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran yang dinaungi oleh Martogi. Dan yang terakhir ada divisi Hukum yang dinaungi oleh Saudari Ayu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari tugas dari tiap divisi. Yang pertama itu ada divisi Humas, Keorganisasian dan Hubungan Antar Lembaga. Tugas dari divisi Humas sendiri, yang pertama ada melakukan publikasi dan dokumentasi berkenaan dengan pengawasan pemira. Mereka akan mengupload dan memberikan informasi mengenai bagaimana berjalannya pengawasan pemira. Yang kedua, ada pengelolaan informasi dan komunikasi. Yang ketiga, ada melayani penerimaan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pemira. Yang keempat, ada mengenai tata laksana dan kesekretariatan. Yang kelima, mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan pengawasan serta anggaran. Yang kelima, menyusun perencanaan peningkatan kualitas atau pelatihan keanggotaan Bapera. Yang keenam, menjalin komunikasi dan kerjasama antar lembaga. Dan yang terakhir ada menyiapkan laporan divisi. Yang kedua ada divisi Data, Penelitian dan Pengembangan. Tugas dari divisi ini yang pertama ada mengelola data dan informasi pengawasan pemira dari tiap divisi. Yang kedua ada mengelola data penyelenggaraan tugas dan wewenang Bapera. Yang ketiga, ada penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pemira. Dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan divisi. Untuk divisi yang ketiga, yaitu divisi pengawasan. Divisi pengawasan sendiri memiliki beberapa tugas. Yang pertama ada mengawasi persiapan penyelenggaraan pemira. Yang kedua mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemira. Yang ketiga melakukan pemantauan dan evaluasi. Yang keempat, ada menerima berita acara dan sertifikat hasil penetapan perhitungan suara dari KPUM. Yang kelima, menyiapkan laporan hasil pengawasan persiapan penyelenggaraan pemira dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemira, serta yang terakhir menyiapkan laporan divisi. Divisi selanjutnya ada divisi penyelesaian sengketa dan pelanggaran.
Tugasnya yang pertama, melakukan pencegahan pelanggaran administratif dan sengketa dalam pemira. Yang kedua, menyelesaikan pelanggaran administratif dan sengketa pemira. Yang ketiga, menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian mengenai sengketa pemira. Yang keempat, menerima laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemira. Yang kelima, melakukan pengkajian dan tindak lanjut laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemira. Yang keenam, melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran administratif dan sengketa dalam pemira. Dan yang ketujuh, menyiapkan laporan divisi. Divisi yang terakhir dalam Bapera ada divisi hukum. Untuk tupoksinya sendiri, yang pertama ada menyusun rancangan peraturan dan keputusan. Yang kedua ada advokasi dan pendampingan hukum. Yang ketiga ada penyiapan, analisis, dan kajian hukum. Yang keempat, menyusun standar pelaksanaan pengawasan pemira dan hal yang berkenaan dengan Bapera. Yang kelima, menyusun standar pelaksanaan pengawasan terhadap KPUM. Yang keenam, melakukan upaya pencegahan pelanggaran administratif dan sengketa pemira. Dan yang terakhir, menyiapkan laporan divisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pengawasan dari Bapera sendiri. Nah, Bapera ini mengawasi penyelenggaraan tahapan pemira dan pelaksanaan pemira. Jadi kita mengawasi juga penyelenggara pemiranya apakah nanti ada terdapat pelanggaran atau sengketa atau tidak. Kemudian pelaksanaan pemiranya juga diawasi dari mulai tahap persiapan, tahap pencalonan, lalu ada tahap kampanye, perhitungan suara, hingga penetapan. Nah, di penyelenggaraan pengawasan ini, Bapera ini melakukan dua hal. Jadi kalau misalnya pengawasannya dilakukan oleh Bapera, lalu ada terdapat pelanggaran atau sengketa, itu masuknya menjadi temuan untuk Bapera. Namun dalam hal lain, mahasiswa juga rekan-rekan semua bisa turut berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemira ini, sehingga kalau misalnya terjadi suatu bentuk pelanggaran atau sengketa bisa dilaporkan melalui link yang tertera di IG Bapera sendiri. Nah, nanti setelah link tersebut diisi, ada beberapa berkas atau tahapan yang perlu dipenuhi. Kemudian apabila tahapan tersebut sudah terpenuhi dan dikaji bahwa benar adanya terjadi pelanggaran atau sengketa, baru kita tindak lanjuti untuk dari pengawasan sendiri. Nah, selanjutnya, selain itu, ya sebagai dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan Bapera sendiri, dari pelaksanaan pengawasan Bapera, tentu kita berpedoman pada pedoman lembaga kemahasiswaan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian dari Bapera sendiri juga mengeluarkan beberapa peraturan. Yang pertama ada peraturan tentang tata kerja Badan Pengawas Pemira, Badan Pengawas Pemira. Kemudian yang kedua juga ada peraturan mengenai pengawasan pemiranya sendiri. Nanti tahapan pengawasannya atau apa saja yang diawasi itu ada di peraturan tersebut. Dan kami juga membuat peraturan mengenai pencegahan dan penyelesaian sengketa serta pelanggaran proses pemira. Jadi di sini yang kami selesaikan, yang kami cegah, yang kami awasi itu tahapan proses sengketa dan pelanggaran pemira. Jadi kalau misalnya setelah terjadi perhitungan suara lalu terdapat sengketa, itu bukan ranah kami lagi. Jadi semua pelanggaran dan sengketa yang kami proses hanya sampai pada tahapan pemira saja. Di luar itu nanti kalau misalnya sudah terbentuk mahkamah mahasiswa akan diambil menjadi ranah mahasiswa kalau misalnya sudah ada pelanggaran atau sengketa yang terjadi setelah perhitungan suara. Nah, kemudian ya di sini ada indeks kerawanan yang akan dijelaskan oleh Anggita. Dalam penyelenggaraan pemira tahun ini, ada beberapa indeks kerawanan yang telah kita simpulkan dan kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk pasangan calon, yang kedua untuk penyelenggara, dan yang ketiga untuk tim sukses atau tim pemilih tersebut. Bisa kita lihat pada kategori pertama yaitu ada pasangan calon. Yang pertama, indeks kerawanan yang pertama itu ada melakukan pemalsuan data. Yang kedua ada melakukan money politik. Yang ketiga tidak kondusif ketika menjalani mediasi ataupun terdapat unsur menghina sara.
Yang keempat, penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian terhadap paslon lain. Yang kelima, memberi dan atau menjanjikan barang atau uang di luar program calon ketua BEM kepada perangkat pemira. Yang keenam, ada melanggar kode etik. Yang ketujuh, pemberian laporan palsu. Yang kedelapan, melakukan kampanye pada saat masa tenang atau black kampanye. Yang kesembilan, ada pelanggaran administratif. Untuk kategori yang kedua, sebagai penyelenggara, yang pertama, adanya teror ataupun intimidasi kepada pasangan calon atau tim sukses ataupun pemilih. Yang kedua, ada penyalahgunaan jabatan yang bertujuan demi kepentingan pribadi yang bukan merupakan bagian dari Bapera. Yang ketiga, tidak ada transparansi data. Yang keempat, kebocoran data kepada pihak yang tidak berkepentingan. Yang kelima, melakukan penggelembungan atau pemalsuan suara. Yang keenam, tidak kondusif ketika menjalani mediasi ataupun terdapat unsur menghina atau sara. Yang ketujuh, adanya campur tangan pihak yang tidak berkepentingan. Yang kedelapan, penggunaan media sosial penyebaran hoaks dan ujaran kebencian terhadap paslon lain. Yang kesembilan, menerima barang atau uang di luar program calon ketua BEM dari pihak luar. Yang kesepuluh, melanggar kode etik. Yang kesebelas, pemberian laporan palsu. Yang kedua belas, pelanggaran administratif. Dan yang terakhir, ada penyelenggaraan mengikuti kampanye salah satu paslon. Nah, di sini penyelenggara sendiri sangat tidak dibolehkan untuk mengikuti kampanye apapun atau ikut serta dalam mendukung salah satu paslon. Di sini penyelenggara harus bersifat netral, tidak memihak salah satu paslon atau salah satu tim sukses pasangan calon yang lain. Untuk kategori yang ketiga, itu ada tim sukses atau pemilih. Yang pertama, ada melakukan money politik. Yang kedua, melakukan kericuhan pada saat pelaksanaan pemira. Yang ketiga, tidak kondusif ketika menjalani mediasi ataupun terdapat unsur menghina sara. Yang keempat, adanya campur tangan pihak yang tidak berkepentingan. Yang kelima, penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian terhadap paslon lain. Yang keenam, melanggar kode etik. Yang ketujuh, memberikan laporan palsu. Yang kedelapan, melakukan black kampanye. Yang kesembilan, adanya pelanggaran administratif. Dan yang kesepuluh, banyaknya golput yang dilakukan oleh pemilih. Nah, kemudian di sini ada alur pelaporan. Nanti kalau misalnya terdapat pelaporan dugaan pelanggaran dari rekan mahasiswa, itu bisa disampaikan di link G-Form yang sudah disediakan di IG Bapera ya. Kemudian kalau misalnya sudah diisi G-Formnya, nanti kita ada verifikasi kelengkapan persyaratan dan minimal itu harus ada 2 alat bukti. Karena ya kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pasti tahu lah kalau misalnya satu bukti itu bukan bukti. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan juga harus terdapat bukti. Nah, kemudian nanti dari link G-Form tersebut kami tindak lanjuti, kami cek apakah laporan tersebut sudah lengkap atau belum. Kalau misalnya laporan tersebut belum lengkap, kami beri tambahan waktu 1 hari untuk memperbaiki laporan tersebut. Tapi kalau misalnya sampai batas waktu laporan tersebut masih belum lengkap juga, tidak bisa kami proses untuk kami tindak lanjuti atau tidak bisa kami registrasi. Kemudian apabila laporan tersebut sudah lengkap, maka akan dilakukan pengkajian oleh komisioner dan divisi pengawasan. Apakah benar laporan tersebut itu sudah terbukti atau misalnya sudah bisa kami proses. Dan kalau misalnya terbukti melakukan pelanggaran akan dialihkan ke divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa untuk dilakukan pendidikan. Nah, begitu juga halnya dengan temuan. Cuman bedanya temuan dengan laporan, temuan itu dilakukannya oleh Bapera sendiri saat melakukan pengawasan. Jadi dari temuan tersebut akan dialihkan ke formulir pengawasan oleh Bapera, kemudian dilakukan pengkajian baru proses alur penyelesaiannya sama. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang bisa dilaporkan dari pengawasan yang dilakukan oleh rekan-rekan semua itu kampanye hitam, kampanye di luar masa kampanye, kemudian KPUM dan Bapera yang keluar dari ranahnya sebagai lembaga independen, atau misalnya terdapat seseorang yang melanggar kode etik gitu dari KPUM dan Bapera sendiri, itu bisa dilaporkan asal ada bukti yang cukup juga. Kemudian
hal-hal lain yang dianggap merugikan pihak tertentu atau menyudutkan pihak tertentu yang bisa mengandung sara atau misalnya merugikan salah satu bakal calon, pasangan calon, misalnya terdapat pelanggaran administratif. Selanjutnya ada proses penyelesaian sengketa pemira, ini akan dijelaskan secara langsung oleh Divisi Penyelesaian Sengketa dan Pelanggarannya. Izin menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa di pemira. Buat teman-teman yang masih Zoom, terima kasih masih berpartisipasi. Ini untuk alur penyelesaian sengketa pemira, apabila nanti dari divisi pengawasan mengatakan bahwa itu benar-benar sengketa dengan alasan kajian dan sebagainya, kita tidak langsung menelan-nelan mentah saja seperti itu. Tetap kita akan memeriksa berkas-berkas dari yang dilimpahkan dari divisi pengawasan. Nah, untuk alur penyelesaian sengketa ini teman-teman bisa lihat di slide tersebut, itu kita mengandung dua opsi. Opsi pertama, teman-teman bisa menyelesaikan sengketanya melalui Zoom sama seperti ini. Yang kedua opsinya adalah teman-teman bisa datang langsung ke kampus Universitas Pasundan, yaitu Fakultas Hukum, dengan catatan prokes yang benar. Nah, setelah nanti, tapi ini untuk alur yang ini, saya menjelaskan langsung di tempat ya. Jadi ini offline, untuk online hampir sama, cuma medianya Zoom. Nah ini untuk yang langsung. Teman-teman harus memberikan syarat-syarat lagi yang dari divisi pengawasan tadi. Itu ada dua syarat. Yang pertama syarat material dan syarat formil. Nah untuk syarat materialnya hampir sama tadi, kedudukan teman-teman sebagai apa di sini. Contohnya teman-teman sebagai mahasiswa atau sebagai apa. Nah kalau bukan mahasiswa berarti teman-teman tidak dianggap atau tidak diregistrasi nantinya. Terus tenggang pengajuannya, terus hal-hal yang dimohonkan, lalu kedudukan hukum termohon. Jadi contohnya gini, paslon A dan paslon B ada sengketa, ternyata paslon A itu memiliki permasalahan dengan paslon B. Ternyata yang paslon A ini kedudukannya bukan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Pasundan. Nah itu kita tolak. Makanya catatannya teman-teman harus ada membuktikan syarat material tersebut. Nah syarat formilnya adalah permohonan objek sengketanya. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan, apa yang dipermasalahkan gitu loh. Berarti balik lagi tadi ke divisi pengawasan. Oh permasalahannya ada black kampanye. Oh ada masuk ke pencemaran nama baik di sosial media atau dan sebagainya. Nah teman-teman bisa langsung masukkan ke syarat formilnya. Nah apabila nanti syarat itu lengkap, itu langsung kita registrasi. Nanti kami dari divisi penyelesaian sengketa pemira, kita nanti ngasih surat PSP, itu namanya PSP. Nanti kita lemparkan kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa langsung mediasi. Jadi ya teman-teman langsung dikasih tanggal, tempat dan waktu untuk mediasinya. Apabila teman-teman tidak lengkap, contohnya kartu mahasiswanya hilang. Nah teman-teman dikasih waktu untuk melengkapinya selama 1 hari. Nah kalau udah lengkap, teman-teman diregistrasi, nanti udah dipanggil, kita mau Zoom atau mau pakai offline atau mau hybrid, dipersilakan, tergantung teman-teman. Atau teman-teman nggak bisa, saya cumanya diwakilkan kepada teman-teman yang lain, bisa. Tapi dengan catatan teman-teman harus memberikan surat kuasa berupa tanda tangan teman-teman yang memberikan kuasa kepada kuasanya, gitu. Nah, apabila nanti mediasi, itu kita mediasi selama 1 hari untuk 1 per kasus. Jadi contohnya 1 kasus ini ada kita bereskan 1 hari itu. Apabila nanti mediasi itu tidak memiliki kesepakatan, maksudnya sepakat antara yang bermasalah, kita nanti dari divisi kami akan mengeluarkan putusan berupa kesepakatan. Nah, apabila teman-teman ternyata di pemanggilan mediasi tidak hadir selama 3 hari pemanggilan, permohonan teman-teman kami anggap gugur, begitu. Nah, apabila teman-teman juga tidak pas dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan, kita akan limpahkan ke bidang 3 yaitu panggilan sedang adjudikasi. Nah, untuk sidang adjudikasi ini kita lemparkan ke bidang 3, untuk putusannya kita lemparkan ke bidang 3. Untuk permohonan yang gugur itu, contohnya teman-teman sudah membuat permohonan, tetapi teman-teman permasalahannya sudah selesai dengan beriringan waktu, itu kita anggap gugur juga. Mungkin seperti itu. Nah, untuk penyelesaian administrasi
Nah, ini yang panas. Sengketa, kalau ini Bisa berarti administratif, itu. hampir sama. Eta. Di sini kita tetap juga harus memeriksa Kan syarat formil materi panas, dan panas mah. barang bukti. Kalau Kalau bisa lengkap tamat kita lengkap. kota. Kalau lengkap kita kasih waktu. Kalau tidak lengkap, teman-teman tidak di restart. Hampir sama saja. Cuma di sini ada PSP1, PSP2, PSP3, PSP4. Itu formulir yang dari kami, itu divisi penyelesaian sengketa. Nanti teman-teman bisa download. Jadi teman-teman nggak usah administratif atau sengketa pemira dan sebagainya. Teman-teman lapor saja kepada divisi pengawasan. Nanti, tapi harus benar. Jangan sampai membuat laporan palsu. Nanti teman-teman yang akan dapat sanksi atau hak politik teman-teman dicabut dan sebagainya. Mungkin sampai ini untuk alur penyelesaian pelanggaran administratif hampir sama. Kalau tidak bisa tidak bisa diselesaikan, kita akan langsung lemparkan ke bidang 3 seperti itu. Ya, lanjut boleh. Jadi saya izin menambahkan juga ya untuk seluruh proses penyelesaian mengenai pelanggaran administratif dan sengketa pemira itu harus diselesaikan oleh Bapera sebelum perhitungan suara. Nah, kemudian hal-hal yang belum sempat diatur di dalam peraturan itu nanti akan kami atur dalam bentuk keputusan. Nah, bisa dilihat ya nanti untuk peraturan dan formulir mengenai pengawasan sendiri di link yang sudah dicantumkan di IG Bapera FH Unpas. Jangan lupa juga untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bapera di YouTube Bapera FH Unpas. Nah, terus teman-teman kalau misalnya ada kritik, saran atau aduan bisa dimasukkan ke email Bapera Fakultas Hukum Unpas dan juga bisa di DM langsung di IG Bapera FH Unpas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Badan Pengawas Pemira pada hari ini. Terima kasih juga pemaparan materi dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan melalui acara ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari yang atasnya, Pak. Nah, dari Rian Abdul Aziz. Izin bertanya kepada Akang Teteh, kan nanti pemilihannya online, apakah ada opsi golput? Itu mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung aja dulu. Ditampung dulu, oke boleh. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya? Rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh langsung on mic aja, nggak apa-apa. Saya mau nanya. Boleh. Itu yang tadi aku lihat di aturan KPUM yang ketentuan persyaratan pendaftaran ketua dan wakil ketua BEM. Ada di nomor 5, pernyataan tidak memobilisasi massa di lingkungan kampus. Nah, definisi dari mobilisasi massa ini itu apa gitu penafsirannya? Soalnya kan
kampanye itu termasuk mobilisasi massa atau termasuk dengan suara pendukung lah gitu. Jadi yang dimaksud tidak boleh memobilisasi massa itu yang seperti apa gitu. Terima kasih. Baik. Komisioner mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Tampung dulu. Oke. Kita tampung dulu pertanyaannya untuk Rifki. Rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan lagi? Rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau kita batasin waktunya, kita tunggu 2 menit lagi gimana? Boleh? Izin moderator, suara saya terdengar tidak? Terdengar. Mungkin lebih baik dijawab terlebih dahulu ya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin lebih baik seperti itu. Oke. Kembali ke komisioner, mau dijawab langsung atau masih tetap ditampung dulu aja? Boleh. Boleh. Enggak. Untuk pertanyaan yang pertama dari Rian Abdul Aziz, izin bertanya kepada Kang Teteh, nanti pemilihannya online apakah ada opsi golput? Untuk opsi golput itu enggak ada, dan untuk opsi suara tidak sah juga itu tidak ada. Jadi kita pertegas di sini, untuk pemilihan online semua suara yang masuk itu dinyatakan sah. Tidak ada suara yang tidak sah, tidak ada opsi golput. Karena untuk kalian bisa memilih itu kalian harus verifikasi data dulu terlebih dahulu. Kalian udah verifikasi data, kalian akan nanti saat pemilihan itu opsinya itu hanya untuk memilih paslon BEM dan anggota BPM. Tidak ada opsi untuk golput atau opsi yang lainnya. Terima kasih. Oke, saya mau menjawab yang tadi yang Rifki ya. Gimana mobilisasi massa padahal itu kampanye gitu. Jadi gini, di pasal 26 Peraturan Nomor 2 tentang penyelenggaraan pemira Peraturan KPUM itu dijelaskan bahwa metode kampanye itu melalui sistem daring. Seandainya pun melalui sistem offline atau luring itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalau misalnya memobilisasi massa itu kan berarti banyak sekali massa yang kalian kerahkan gitu. Dengan perkumpulan aja kalian udah melanggar protokol kesehatan. Sekarang di masa pandemi ini udah banyak banget cara kampanye. Metode medianya banyak sekali. Media online sekarang bisa diarahkan untuk kalian berkampanye. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Twitter. Itu bisa kalian gunakan untuk media kampanye. Seandainya pun offline, kalian mau mengerahkan massa tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kenapa ya? Karena sekarang kita tahu sendiri lagi pandemi. Ditambah sedang PPKM. PPKM diperpanjang dan belum tahu kapan berakhirnya PPKM. Ditambah untuk memobilisasi massa itu di fakultas, yaitu sudah pasti dilarang karena akan banyak orang yang berkumpul di fakultas. Sekarang kita melihat saja sekarang, kuliah pun belum offline karena belum bisa massa terlalu banyak. Ya artinya pemira pun ya belum boleh terlalu banyak untuk memobilisasi massa. Untuk kampanye begitu dan untuk nanti pemungutan atau penghitungan suara juga sama, tidak boleh memobilisasi massa. Kalian bisa mengakses peraturan KPUM yang tadi di link bio IG KPUM Fakultas Hukum Unpas. Di situ dijelaskan tentang metode dan media kampanye. Begitu. Terima kasih.
Baik, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dari Fanima Agnia. Izin bertanya, Teh, Akang, untuk persyaratan BPM yang membutuhkan suara minimal 8 orang itu, bisa nggak ya satu orang mahasiswa memberikan suaranya untuk beberapa atau lebih dari satu calon anggota BPM? Terima kasih. Baik, langsung dijawab aja. Oke, langsung dijawab. Jadi untuk persyaratan untuk mencalonkan menjadi anggota BPM itu membutuhkan suara minimal 8 orang mahasiswa. Itu random ya, kalian bisa milih dari angkatan 2018, mau 19, mau 20, bahkan 2021 pun itu nggak masalah, yang penting 8 orang. Tapi satu mahasiswa hanya boleh mewakili satu calon anggota BPM, tidak bisa mencalonkan anggota BPM yang lainnya. Jadi misalkan Agnia itu akan mencalonkan menjadi anggota BPM. Nah lalu Agnia meminta persetujuan dari Rian Abdul Aziz misalkan. Nah untuk itu Rian Abdul Aziz tidak bisa mewakili mahasiswa lain yang akan mencalonkan menjadi anggota BPM. Hanya bisa mewakili Agnia saja, seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jika pemilihan dari Dirfas Laudza Kusuma, jika pemilihan online sudah sampai mana persiapannya dan bagaimana sistem pemilihannya? Apakah akan dijelaskan lebih lanjut di kemudian hari? Silakan. Oke, terima kasih banyak Dirfas atas pertanyaannya. Mungkin ini menjadi pertanyaan besar bagi mahasiswa. Nanti gimana nih Pemira? Lagi online, lagi PPKM, masa gak boleh ya kan ya? Jadi gini, nanti pemilihan online akan ada sistemnya sendiri. Sampai mana persiapannya, insya Allah kita sudah mulai menggarap sistemnya. Kita kerjasama dengan tim IT Fakultas Hukum. Nanti kalau misalnya sistem dan juga akan seperti apa pemilihannya, pemungutannya, penghitungannya, nanti akan disosialisasikan kembali oleh KPUM di kemudian hari. Jadi sistemnya sedang dibangun, sedang dibuat sekarang oleh tim IT. Ya kita berharap semoga semuanya lancar. Doain juga ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya nanti ada sosialisasi, nah makanya terus pantau IG KPUM FH Unpas. Jangan lupa follow. Cek. Baik, untuk Dirfas Lauza sudah puas dengan jawabannya? Lanjut aja ya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Rian Abdul Aziz. Tadi kan verifikasi data sebelum memilih, berarti perhitungan suara tahu dong jika seseorang memilih siapa yang dia pilih. Jadi bukan rahasia lagi dong kalau begitu. Gimana? Silakan. Jadi gini teman-teman, verifikasi data ini verifikasi data pemilih apa verifikasi data pencalonan nih? Kalau misalnya verifikasi data itu kan sebelum pemungutan, bukan setelah pemungutan atau penghitungan. Pada saat penghitungan suara yang dapat mengakses accounting ataupun hasil suara itu hanya tim IT fakultas. Baik KPUM dan Bapera tidak memiliki kewenangan untuk mengakses siapa yang telah memiliki vote terbanyak atau vote terkecil. Jadi gini, untuk sistem itu nanti akan disosialisasikan kembali kepada mahasiswa semuanya. Jadi mohon bersabar, nanti akan ada sosialisasi kembali terkait sistem yang akan digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Tapi ini untuk verifikasi data. Verifikasi data ini kan verifikasi data pemilih dan pencalonan. Kalau verifikasi pencalonan itu kan belum berarti ke pemungutan atau penghitungan. Jadi kita nggak tahu siapa yang mau dipilih. Semuanya akan tetap rahasia, kembali ke asas. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi untuk teman-teman tenang saja, kita tidak memiliki akses siapa yang memilih siapa atau siapa vote terbesar atau vote terkecil. Seperti itu. Terima kasih.
Baik. Cuma mempertegas aja, jadi verifikasi itu bukan verifikasi untuk ketua dan wakil ketua BEM, tapi verifikasi untuk pemilih. Jadi mahasiswa yang akan memilih itu harus memverifikasi datanya dulu tersebut untuk nanti kalian bisa memilih di kemudian hari saat pencoblosan. Jadi untuk data-data tadi siapa yang pilih itu tetap menjadi rahasia, dan kita pun sebagai panitia dari KPUM maupun dari Bapera itu nggak bisa mengakses ke sana. Baik, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita tunggu sampai jam 14.30. Langsung ada pertanyaan dari Salsabila Audina. Permisi Akang Teteh, izin bertanya, apakah seseorang yang sudah memenuhi minimal suara 8 orang maka akan langsung lolos? Dan formulir untuk suara pendukung diaksesnya mulai kapan dan di mana? Terima kasih. Izin menjawab, untuk Salsabila Audina, untuk yang sudah memenuhi minimal 8 orang itu nggak akan mungkin langsung lolos kalau misalkan persyaratan-persyaratan yang lainnya itu tidak terpenuhi. Jadi untuk menjadi anggota BPM itu bukan hanya minimal suara 8 orang, tapi ada persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, untuk formulir pendukungnya itu akan diakses nanti di Instagram KPUM maupun Bapera. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui info lebih lanjutnya lagi, pantengin terus Instagram kita di Instagram maupun di TikTok ataupun di YouTube. Dan untuk kapannya juga ditungguin aja, karena sesegera mungkin akan kami share mengenai syarat-syarat pendaftaran untuk calon anggota BPM maupun paslon ketua dan wakil ketua BEM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Hanung Abdullah. Izin bertanya, Akang Teteh, dalam hal persyaratan BEM dan BPM dalam poin nomor 6, apakah bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Terima kasih. Poin 6 itu sertifikat portofolio, bukan Hanung. Kalau sertifikat portofolio itu, kalau misalnya kalian punya sertifikat atau piagam, kalian menjuarai sesuatu acara, atau misalnya kalian sangat berprestasi gitu ya, maksudnya ada prestasi-prestasi lain gitu, itu kalian boleh cantumkan. Jadi tapi itu nggak wajib. Gimana Hanung? Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari M. Delizal. Izin bertanya, apakah ada sesi debat antar paslon? Terima kasih. Izin menjawab untuk Delizal, untuk debat paslon itu ada, dan untuk tanggalnya itu di masa kampanye. Nanti akan kita umumkan lebih lanjutnya mengenai tanggal sesi debat antara paslon dan untuk orasi calon anggota BPM. Nah, jadi ngingetin lagi untuk info-info lebih jelasnya yang terupdate-nya kalian pantengin terus Instagram KPUM dan Instagramnya Bapera. Sorry, sebentar. Mau tambahan tadi yang Hanung. Syarat administrasi nomor 6 poin F maksudnya ya. Di poin F itu tentang kartu rencana studi. Kartu rencana studi itu bisa kalian akses langsung di web situ, di Sijalak ada KRS. Kartu rencana studi itu KRS, teman-teman. Kayak gitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, sebelumnya pertanyaannya kita tutup ya. Jadi masih ada 2 pertanyaan lagi. Dari Dirfas Lauza Kusuma, jika ada mahasiswa yang sudah verifikasi data untuk memilih, lalu pada saat waktu pemilihan dia tidak memilih, bagaimana? Apakah dihitung suara golput atau bagaimana? Silakan. Izin menjawab dari Dirfas. Jadi kalau misalkan mereka udah verifikasi tapi saat pemilihan mereka tidak memilih, yaitu dihitung golput gitu. Itu dihitung golput tuh dihitungnya di situ, tapi kita nggak ada pilihan golput saat nanti kalian masuk ke web yang udah kita sediain. Jadi golput maksudnya kayak gitu bukan? Jadi gini, di sistem ini nggak ada golput yang seperti biasanya. Kalau golput seperti biasanya kan coblos 2 orang, dicoret-coret gitu. Golput yang kali ini itu adalah kalian tidak memilih. Jadi pilihan kalian itu adalah bukan memilih dan golput dan tidak memilih, tapi memilih tidak memilih gitu. Terima kasih. Mohon maaf, boleh izin masuk? Boleh. Jadi maksudnya meskipun mahasiswa ini verifikasi terus tidak memilih ataupun dia tidak verifikasi dan tidak memilih pun dihitungnya golput, begitu mungkin ya? Boleh diulangi? Jadi kan misalkan ini dihitung golput tuh. Maaf terpotong. Jadi suaranya kecil, dinaikin lagi nada suaranya. Oh, jadi Nah. misalkan ini tuh kan dia kan verifikasi, terus dia tidak memilih, nah itu kan dihitung golput. Lalu kejadiannya misalkan dia tidak verifikasi, berarti kan tidak memilih, itu juga dihitung golput berarti ya? Mungkin seperti itu. Iya Dirfas, itu golput. Ya maksudnya ada kan mungkin ada sih cara-cara. Nah, ya sudah, terima kasih. Oke, Jelas. terima kasih Dirfas atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya tadi. Dari Taufik Ihsan, izin bertanya Akang Teteh, jika kewenangan pemungutan dan perhitungan suara ada pada badan lain selain KPUM dan Bapera, apakah ada jaminan badan tersebut jujur dan adil dalam melakukan tugasnya? Oke, saya jawab ya. Taufik Ihsan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita pastikan bahwa tim IT jujur dan adil melakukan tugasnya. Bagaimana tim IT jujur ya? Ada tim IT di sini. Tenang teman-teman. Tim IT diawasi oleh fakultas. Kalau misalnya gak jujur dan gak adil, bahaya dong. Jadi sudah dipastikan ini, Mas, sudah dijamin. Kalau misalnya tim IT jujur dan adil dalam melakukan tugasnya. Cukup. Terima kasih. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, mengingat waktu yang cukup terbatas, saya akhiri sesi tanya jawab. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, rekan mahasiswa dapat menghubungi Humas KPUM dan Bapera melalui Instagramnya KPUM dan Bapera. Baik, usai sudah acara sharing session sosialisasi Pemira tahun ini, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Kemudian buat rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa ya untuk selalu mengikuti update terbaru dari sosial media KPUM dan Bapera untuk info mengenai kegiatan Pemira selanjutnya. Saya Sinta Dwi Cahyani, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.